Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di kuliah online saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah bergabung pada kuliah online saat ini. Pada kesempatan ini saya akan berusaha menyampaikan materi tentang mata kuliah komplementer dengan judul akupresur. Pengertian akupresur. Jadi di dalam terapi komplementer dan alternatif ada beberapa teknik terapi. Salah satunya adalah akupresur. Akupresur adalah teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang mirip dengan akupunktur. Jadi berasal dari daerah Tiongkok. Ya. Jika akupunktur menggunakan jarum, maka akupresur dilakukan tanpa jarum. Ya, hanya memakai tekanan dari tangan atau jari saja. Jadi ini ada sedikit perbedaan dengan akupunktur. Ya. Kemudian sumber lain menyatakan akupresur merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan rangsangan atau stimulasi titik akupunktur dengan teknik penekanan atau teknik mekanik. Ya. Jadi menurut sumber ini, ya, akupresur itu rangsangan ya atau stimulasi pada daerah titik akupunktur atau yang sering dikenal dengan titik meridian. Ya, dengan memakai penekanan dari tangan ya atau jari gitu. Itu pengertian dari akupresur. Dasar-dasar keilmuan. Akupresur bermanfaat dalam memperbaiki fungsi ekstremitas atas melalui efeknya untuk melancarkan pergerakan aliran qi atau yang sering disebut energi vital di dalam tubuh. Jadi pada dasar-dasar keilmuan akupresur ini bisa ya, bermanfaat ya untuk ya memperbaiki fungsi tubuh ya terutama di daerah ekstremitas atas ya dengan cara melakukan penekanan di aliran qi atau di titik-titik tertentu atau yang disebut juga titik meridian untuk ya melancarkan pergerakan aliran qi atau energi vital di dalam tubuh ya. Itu sebagai dasar-dasar keilmuan dari akupresur. Konsep dasar teori atau konsep dasar terapi. Akupresur merupakan metode non-invasif berupa penekanan pada titik akupunktur tanpa menggunakan jarum. Ya. Jadi di daerah titik-titik tertentu di bagian tubuh itu dilakukan penekanan ya tanpa menggunakan jarum, hanya media mekanik dari tangan ya atau jari. Biasanya menggunakan jari atau benda tertentu yang dapat memberikan efek penekanan sehingga lebih bisa diterima oleh pasien dibanding akupunktur yang menggunakan jarum. Jadi kalau akupresur ini tidak memberikan tindakan invasif ya, karena ya tidak melakukan penekanan dengan benda tajam ya, seperti jarum itu ya. Hanya melakukan penekanan dengan benda tumpul ya, seperti ujung jari ya, atau benda-benda yang bisa digunakan untuk menekan di daerah titik-titik tertentu untuk bisa dilakukan terapi ya. Jadi benda-bendanya yaitu benda tumpul ya, tidak merupakan invasif ya. Nah, sehingga dengan akupresur ini banyak pasien yang lebih bisa menerima. Kemudian kita akan melanjutkan tentang titik meridian dalam terapi akupresur ya. Jadi di dalam akupresur itu kan intinya melakukan
pressure atau penekanan pada titik-titik tertentu di bagian tubuh yang sering disebut adalah titik meridian. Nah, di dalam teori ini ada 12 titik meridian yang perlu diketahui, yang mana itu bisa dilakukan penekanan di titik-titik tersebut. Yang pertama itu meridian paru-paru, ya. Itu di daerah ya bagian tubuh yang nanti menghubungkan atau melancarkan ya aliran qi ke paru-paru. Yang kedua meridian usus besar. Yang ketiga meridian lambung dan yang keempat meridian limpa. Nah, itu 4 titik. Kemudian titik selanjutnya itu ada yang kelima meridian jantung. Yang keenam meridian usus kecil. Yang ketujuh meridian kantung kemih. Yang ke-8 meridian ginjal. Nah, ini kebanyakan nanti titik-titik itu akan menuju di daerah organ-organ yang disebutkan tadi, sehingga akan berusaha mengalirkan aliran qi atau aliran energi yang bisa memberikan efek terapi pada gangguan-gangguan di organ-organ tadi. Kemudian yang ke-9 itu meridian perikardium. Yang ke-10 meridian tri pemanas, yang 11 meridian kantung empedu, dan yang ke-12 adalah meridian hati. Ya, itu adalah 12 titik meridian yang sering dipakai untuk melakukan akupresur. Nah, ini adalah gambar dari titik-titik tersebut. Ini ada warna-warnanya yang menunjukkan meridian-meridiannya ya. Di bagian lengan tangan ke atas sampai ke kepala, kemudian kepala ke bawah sampai tulang punggung, kemudian ke bawah sampai tulang ekor, kemudian bagian tangan bagian sebelahnya itu sampai ke bawah sampai jari. Ya, ini adalah bagian-bagian dari titik meridian. Nah, kalau mempelajari hal-hal ini memang butuh waktu ya. Jadi memang perlu menghafalkan titik-titik ini, butuh waktu yang lumayan ya. Kemudian akupresur itu biasa dilakukan di ekstremitas atas maupun bawah ya. Jadi tadi di dalam gambar tadi ada ekstremitas bagian atas itu daerah kepala leher belakang, kemudian sampai di ekstremitas bawah ya di daerah lengan tangan bawah ya. Kemudian dilakukan akupresur ini menggunakan jari atau benda tertentu yang bisa memberikan penekanan pada titik akupunktur ya. Jadi memang titik akupresur sama titik akupunktur itu hampir sama ya. Sehingga akupunktur pun nanti penekanannya di titik-titik 12 titik tersebut. Ya. Kalau akupresur menggunakan benda tumpul seperti jari atau tangan, kalau akupunktur menggunakan jarum ya. Jarum tipis ya. Nah, ini kalau di bagian ekstremitas bawah ya di kaki ya itu ada bagian-bagian tertentu yang bisa dilakukan penekanan ya. Ini yang pertama ini yang di kaki ya itu dengan jari ditekan ibu jari, kemudian yang kedua ini dengan tangan, kepalan tangan, kemudian yang ketiga dengan jempol juga di bagian jempol kakinya, kemudian bagian keempat itu juga dengan jarinya ditekan ya, kemudian yang keenam, yang kelima, yang ini juga di bagian ujung jari kaki ya, ini dilakukan penekanan, dan yang keenam ini dilakukan penekanan juga ya di bagian kaki. Kemudian seorang perawat melakukan asuhan keperawatan dengan intervensi akupresur itu memakai ya proses keperawatan. Yang pertama itu melakukan pengkajian, yang kedua penegakan diagnosa keperawatan,
Dan yang ketiga perencanaan intervensi, kemudian yang keempat implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi ini bisa dilakukan ketika melakukan terapi akupresur ya, untuk memberikan askep. Nah, kalau dalam pengajian perawat itu perlu mengumpulkan data tentang klien ya. Jadi sebelum dilakukan terapi perlu dikaji dulu data-datanya, meliputi identitas diri, kemudian riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, keluhan utama saat ini, kemudian lingkungan klien yang bisa berpengaruh terhadap kesehatannya, kemudian pola persepsi dan manajemen kesehatan, kemudian pola nutrisi metabolik, dan selanjutnya adalah pola eliminasi dari sisa-sisa metabolisme ya. Ini perlu ditanyakan kepada klien yang akan dilakukan akupresur. Kemudian perawat juga perlu mengumpulkan data tentang beberapa pola dari klien ya. Ya, misalnya pola latihan aktivitas ya. Ya, ini bisa berpengaruh terhadap kesehatannya ya. Kalau misalnya aktivitasnya nggak sehat, nah ini bisa berpengaruh terhadap kesehatannya. Kemudian yang kedua pola kognitif perseptual, pola istirahat tidur. Kemudian yang keempat pola konsep diri dan persepsi diri. Yang kelima pola peran dan hubungan, yang keenam pola reproduksi atau seksual, dan yang ketujuh pola pertahanan diri atau coping stress, serta yang kedelapan pola keyakinan dan nilai. Ini perlu juga ditanyakan kepada klien untuk memperoleh data-data tentang kesehatan yang lebih lengkap. Setelah pengkajian dilakukan, kemudian data didokumentasikan, ditulis dengan baik. Yang kedua itu melakukan penegakan diagnosa keperawatan memakai rumus PS ya, problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign atau simptom ya. Jadi data-data hasil pengkajian tadi itu dianalisa lalu dibuat diagnosa ya. Sehingga nanti ada masalah keperawatan yang perlu dilakukan intervensi ya. Kemudian setelah diagnosa keperawatan ditegakkan, maka kita perlu merencanakan intervensi pada masalah keperawatan yang ada dengan cara membuat tabel perencanaan ya. Jadi tabelnya dibuat meliputi ya kolom nomor, ada kolom diagnosa keperawatan, kemudian ada kolom intervensi ya. Ini bisa memakai buku Nursing Intervention Classification atau NIC. Kemudian juga ada kolom tujuan, bisa memakai Nursing Outcome Classification. Kemudian disertai juga kriteria hasil dari tujuan itu ya. Jadi dibuat tabel intervensi. Kemudian yang keempat ya implementasi. Implementasi itu tindakan ya, melaksanakan rencana yang sudah dibuat di dalam tabel tadi ya, dengan mengaplikasikan teknik akupresur pada bagian tubuh klien yang sesuai berdasarkan teori dari akupresur dan juga berdasarkan masalah yang sudah ditegakkan dalam diagnosa keperawatan ya. Nah ini kemudian kita lakukan ya rencana yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya setelah melakukan tindakan, kita perlu mendokumentasikan tindakan tersebut dalam tabel catatan perkembangan ya. Sehingga tindakan yang sudah kita lakukan itu terdokumentasi dengan baik ya. Tabel catatan perkembangan ini bisa meliputi ya nomor, kemudian tanggal, jam, kemudian tindakan yang dilakukan, kemudian evaluasi dan paraf dari pelaksana tindakan. Setelah membuat tabel catatan perkembangan, maka kita perlu melakukan evaluasi dari tindakan yang sudah dilakukan ya, dengan cara menanyakan tentang kondisi setelah dilakukan tindakan akupresur pada tubuh ya, sesuai masalah klien ya. Jadi setelah akupresur dilakukan pada klien, maka kita perlu mengevaluasi bagaimana reaksinya, bagaimana kondisi setelah diberikan akupresur, ditanyakan. Kemudian evaluasi juga bisa dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil setelah tindakan akupresur dengan tujuan yang sudah dibuat dalam tabel perencanaan tadi.
Nah, ini cara mengevaluasi yang kedua dengan membandingkan hasil dan tujuan yang dibuat di dalam tabel perencanaan. Juga evaluasi itu bisa meliputi ya data-data, antara lain data subjektif berupa ungkapan dari klien setelah diberikan tindakan akupresur. Misalnya klien merasa lebih enak, lebih nyaman, ya, itu data subjektif. Kemudian data objektif itu ya hasil pengamatan, ya, misalnya setelah diberikan akupresur, kemudian dicek TTV-nya, nah, TTV-nya berapa. Nah, kalau misalnya TTV-nya lebih baik, ya itu ditulis merupakan data objektif. Kemudian setelah itu analisa itu ya hasil dari tindakannya tadi itu, apakah tujuan tercapai atau belum, ya. Kalau tujuan belum tercapai maka perlu kita lakukan planning, ya, planning lanjutan tindakan setelah akupresur tadi, ya, misalnya dilakukan akupresur ulang untuk waktu yang akan datang, atau akupresur ini bisa dilakukan beberapa kali, ya, gitu. Atau juga planning selanjutnya bisa terapi farmakologi, ya, gitu. Nah, ini adalah evaluasi. Ya, jadi itu terkait dengan akupresur, beberapa teori ya yang terkait tentang terapi akupresur serta proses keperawatan pada klien dengan tindakan akupresur, ya. Jadi yang saya sampaikan ini hanya garis besarnya saja, sehingga apabila ada kekurangan nanti mahasiswa bisa belajar mandiri, ya, terkait dengan akupresur, karena ini sudah banyak ini sumber-sumber terkait dengan akupresur yang bisa dipelajari, baik itu di jurnal online atau di buku-buku terapi komplementer, ya. Selanjutnya saya akan membacakan ya soal evaluasi untuk pertemuan saat ini, ya. Setelah mempelajari materi, jawablah soal ini dengan tulis tangan, disertai nama, NIM, mata kuliah, dosen pengajar, tanggal pengerjaan, lalu upload jawaban di e-kampus sesuai waktunya sebagai bukti mengikuti kuliah pada materi ini, ya. Jadi seperti biasa, setelah saya memberikan materi kuliah secara online, saya memberikan evaluasi secara tertulis, ya, untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang materi yang sudah saya sampaikan. Soal 1, apa yang dimaksud dengan akupresur? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di slide awal tentang pengertian dari akupresur. Nah, ini kalau tadi bisa dimengerti, nanti akan bisa menjawab soal ini. Kemudian yang kedua, apa manfaat dari akupresur, ya. Jadi tadi juga sudah di slide selanjutnya tadi sudah saya sampaikan tentang manfaat akupresur meskipun hanya garis besarnya. Nah, ini bisa menjawab soal ini. Yang ketiga, tuliskan 4 titik meridian pada akupresur. Ya, ini hanya 4 saja yang diminta menyebutkan, ya. Karena tadi ada 12 titik meridian untuk akupresur, dan ini soalnya hanya meminta menyebutkan 4 titik saja. Yaitu terkait dengan soal evaluasi yang bisa saya sampaikan, ya. Saya harapkan materi ini bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa dan bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dan juga bisa dilakukan ya evaluasinya, ya, atau dijawab soal evaluasinya, ya. Demikian dari saya, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ya silakan langsung japri saya dengan melalui WhatsApp kepada nomor saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.